Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kristiani SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tubangan. Yang kami hormati Bapak Denny Trikiswoyo, SPD SD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di siang hari yang cerah ini kita dapat menghadiri undangan dari Bapak Denny Trikiswoyo SPD SD dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan acara yang akan berlangsung. Diseminasi budaya positif Modul 1.4 SD Negeri 3 Tubangan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara, Denny Trikiswoyo SPD SD. Pra acara Indonesia Raya. Acara 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah. 3. Diseminasi modul 1.4 budaya positif. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah diseminasi budaya positif modul 1.4 pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga membawa kelancaran dan kesuksesan acara diseminasi pada siang hari ini. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Merupakan acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tubangan kepada Ibu Restianing SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Denny Trekiswoyo selaku calon guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 10, beliau Bapak Denny Trekiswoyo. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari ini hingga yaumil kiamat nanti. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Trekiswoyo yang telah mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang saat ini melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4. Besar harapan saya dengan kegiatan ini Bapak Denny Trekiswoyo dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat membawa kemajuan khususnya di SD Negeri 3 Tubangan ini akan menjadi lebih baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menjadi guru penggerak, dan harapan besar kami kepada Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak untuk dapat mengikuti jejak Pak Denny Trekiswoyo saat ini, sehingga akan berdampak kepada pembelajaran kita dan kemajuan kita di SD Negeri 3 Tubangan. Saya juga ucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan ini membawa kebaikan untuk kita semua, berkah untuk kita semua, dan kemajuan yang kita harapkan bersama-sama. Semoga Pak Denny dapat menyelesaikan kegiatan calon guru penggerak sampai nanti di akhir finish dengan lancar dan baik. Hanya doa kita semua yang dapat mengiringi penjenengan Bapak, semoga nanti dalam kegiatan calon guru penggerak dapat lulus dengan nilai peringkat yang sangat memuaskan. Amin. Saya tidak banyak yang saya haturkan, kiranya cukup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merupakan acara yang ketiga di
diseminasi modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Denny Trikiswoyo SPDSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bu Kristiani, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tubanan, dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Tubanan yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti acara diseminasi budaya positif yang saya selenggarakan. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal hingga akhir nanti, kurang lebih selama 1 jam. Bapak Ibu akan di sini bersama saya untuk belajar bersama tentang budaya positif. Harapannya nanti bisa membawa kebaikan khususnya buat keluarga besar SD Negeri 3 Tubanan. Baik Bapak Ibu, pertama saya punya sebuah gambar. Kira-kira Bapak Ibu kenal nggak? Ini siapa gambar ini? Foto yang sudah lama. Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Kenal. Wah, Masya Allah. Kita kenal gimana Bu? Saya tadi kenal. Oh, di sejarah. Ya, baik. Beliau ini adalah Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita. Sangat menginspirasi sekali buat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, sehingga sampai saat ini filosofi beliau tetap relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia ini. Sehingga juga di beliau filosofinya diambil sebagai dimasukkan dalam kurikulum merdeka yang sedang dilaksanakan saat ini. Untuk acara nanti pertemuan kali ini, nanti kita akan bahas tentang banyak filosofi beliau yang bisa kita teladani. Baik Bapak Ibu, ini adalah diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Denny Trikiswoyo. Dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini, sebagai fasilitator saya yaitu Guru Eni Mulat Yulia MPD, dan juga sebagai pengajar praktek Ibu Budi Prihartini. Yang pertama adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Belajar filosofi Ki Hajar Dewantara ini sudah sangat familiar sekali buat kita semua. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, ing madya maungkarsa tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo, yaitu menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan tauladan di depan, memberikan contoh. Maksudnya, Bapak Ibu, kita sebagai guru harus bisa menjadi tauladan bagi anak-anak didik kita, mulai dari hal paling kecil sekalipun. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti akan menjadi perhatian dari anak-anak didik kita. Contohnya misalnya dalam hal berpakaian saja. Kalau kiranya kita di luar misalnya berpakaian
memakai itu memakai rok mini misalnya. Nah itu nanti akan berdampak luar biasa buat anak didik kita yang melihatnya. Nah jangan sampai seperti itu. Ya makanya dimanapun kita berada, baik itu di sekolah maupun di luar, kita harus bisa menjadi contoh bagi anak didik. Misal kita lakukan hal yang terkecil saja, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, karena itu kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi sangat berat dilakukan kalau tidak terbiasa. Karena kita lagi asik misalnya makan apa, nah, terus misal permen saja, ukuran kecil biasanya hanya kita buang di tempat kita makan. Nah, itu usahakan kita beri contoh pada anak-anak di dalam kecil, kita buang ukuran tersebut di tempat sampah seperti itu. Kemudian yang radio Mangun Karso, seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau memberi semangat. Baik, sebagai seorang guru Bapak Ibu, ya kita harus bisa menempatkan diri bersama murid kita. Kita harus mampu berada di tengah-tengah mereka, mampu menyelami pemikiran mereka, sehingga apa yang mereka butuhkan itu kita bisa mengetahui dengan akurat. Misalnya anak-anak dunianya bermain game, nah paling tidak kita sebagai guru harus mengerti game itu seperti apa, sehingga bisa menjadi kontrol buat mereka. Jangan sampai mereka memainkan game yang tidak bagus dan kurang mendidik. Kemudian untuk Puri Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Sebagai guru, kita harus mampu memberikan motivasi kepada anak didik kita, mampu mengembangkan potensi yang ada. Misalnya anak-anak kita ada yang cakap dalam bidang olahraga, larinya kencang banget. Nah itu di situ kita bisa memotivasi anak, memberikan dorongan pada anak untuk melatih kemampuannya itu agar lebih berkembang dan bisa menghasilkan prestasi. Juga misalnya di bidang yang lain, misalnya ada yang pandai menulis cerita. Sebagai guru kita juga harus bisa memberi motivasi dan juga memberi pelajaran dasar untuk walaupun kita tidak pandai menulis, tapi paling tidak kita bisa memberikan semangat, memberikan referensi kepada anak-anak didik kita supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada pertanyaan pemakai untuk memotivasi Bapak Ibu supaya pemikirannya fokus ke acara ini, tidak kemana-mana. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Alasannya apa? Ada yang bisa memberi alasan kenapa tidak setuju hukuman itu mendisiplinkan anak? Kan biasanya kalau kita hukum, memberi hukuman anak-anak biar jerah, mereka tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kenapa kok tidak setuju? Ada yang Bapak Ibu yang punya alasan? Ya berarti kalau melakukan sesuatu karena hukuman itu anak-anak terpaksa kan, jadi tidak ada kesadaran dari dalam dirinya seperti itu, dan kadang bisa saja anak-anak itu dendam kepada guru. Terima kasih. Luar biasa jawaban dari Bu Robi. Ya karena tidak setuju karena hukuman itu biasanya menyebabkan trauma yang panjang dan juga dendam pada Bapak Ibu guru yang memberi hukuman, walaupun maksud kita adalah menegakkan peraturan yang ada, tapi dampaknya kalau hukuman itu adalah cenderung ke negatif. Baik, untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk yang ini setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi
Setuju apa tidak Bapak Ibu? Ayo. Setuju Pak. Setuju. Itu kadang kurang pas, tapi setuju itu. Oke. Ada yang memberi alasan lebih panjang kira-kira setujunya? Baik. Mungkin di sini banyak setuju, tapi kadang memberikan penghargaan itu dapat membunuh kreativitas anak. Misalnya begini Bapak Ibu, dalam setiap ulangan, misalnya Bu Harti memberikan hadiah coklat kepada anak yang mempunyai nilai 100, mendapatkan nilai 100. Nah, untuk pertama kali pasti anak-anak akan semangat untuk mengerjakan soal dengan bagus, untuk belajar untuk meraih nilai yang bagus. Tapi motivasinya adalah untuk mendapatkan coklat. Nah, misalnya pada suatu ketika kok Bu Hartin tidak memberikan coklat kepada yang dapat nilai 100, maka anak-anak akan protes dan kembali ke semula, yaitu sebelum dikasih penghargaan lagi, yaitu bisa kita bahas lebih lanjut. Baik Bapak Ibu, topik dalam eksplorasi konsep kita pada hari ini ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Dan nanti konsep ini akan kita bahas satu persatu. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru dan berbeda pun sebelum Februari 2020. Pergeseran paradigma pada proses pembelajaran disebabkan beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adaptasi atas kebutuhan hidup dan terprediksi, inovasi dan kreatif. Di sini Bapak Ibu, untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat pesat sekali. Beda antara zaman kita dengan zaman sekarang. Mungkin dulu sumber belajar kita masih terbatas. Juga permainan-permainan juga masih menggunakan permainan tradisional yang jumlahnya tidak terbatas. Tapi untuk perkembangan saat ini, anak didik kita itu sangat mudah untuk mengakses segala sesuatu, ilmu pengetahuan maupun yang lain. Karena dengan kemudahan teknologi itu, maka kita harus bisa beradaptasi dan juga untuk mengupgrade kemampuan kita, pengetahuan kita untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bermain tentang perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Mungkin nanti Bapak Ibu berpasang-pasangan mencari teman. Sobeklah kertas kecil, boleh kertas kecil atau apapun yang ada di panjenengan, boleh pensil, boleh buku, boleh uang, nggak masalah, uang 100.000 nanti. Ya, biar lebih berharga. Tuliskan benda atau saja yang menurut Anda berharga. Nah, tadi uang ini berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Buatlah sebuah kepalan, jaga benda yang Bapak Ibu pegang. Kemudian teman B akan berperan untuk mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka. Berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Terserah bebas
kemudian bisa bujuk, menghardik, mengancam, merayu, menyuap, apa saja dilakukan agar dapat buka kepala tangan Anda. Ini coba dipraktekkan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan direbut. Seru sekali nih. Setelah melakukan permainan tadi, kepala tangan, apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu menyerahkan begitu saja atau mempertahankannya atau mempertahankan? Mempertahankan apa yang kita miliki. Tapi ada yang menyerahkan tidak tadi? Berarti rayuannya kurang mau. Baik, Bapak Ibu. Ya, bagi kebanyakan orang akan mempertahankan kehendak dirinya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dari permainan kepala tangan tadi, ya kita bisa mengambil pelajaran bahwa Bapak Ibu mau berperilaku atau berkehendak apapun itu tergantung pada diri sendiri. Orang lain mungkin bisa mempengaruhi, bisa memaksa ataupun merayu dengan tutur kata yang halus untuk kita melaksanakan sesuai kemauan mereka. Tapi pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan kita sendiri, di dalam kehendak kita sendiri. Terus selanjutnya perubahan paradigma dari kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Baik, Bapak Ibu, pada pendekatan universal ini, seorang guru mengontrol anak didiknya itu dengan pembentukan kepercayaan diri. Kalau memberikan hukuman dengan memarahi itu atau menjadikan hukuman yang bersifat fisik, itu akan membuat anak tidak percaya diri dan merasa bersalahnya itu panjang sekali, bahkan mungkin sampai seumur hidupnya. Nah, di sini kita perlu tanamkan nilai-nilai kebajikan yang positif yang disepakati bersama. Ya, disepakati bersama itu baik, berarti itu kita sepakat baik. Misalnya itu negatif, berarti kita sepakat itu tidak baik. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam terakhir kreatif. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang menjadi tujuan dari pendidikan di Indonesia. Ini adalah nilai yang akan kita capai menuju ke sini. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gorson dalam bukunya Abstraction School, disiplin ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, motivasi eksternal. Nah, kadang murid kita melakukan sesuatu kedisiplinan itu karena menghindari ketidaknyamanan. Kalau misalnya dapat hukuman kan akan ada rasa tidak nyaman, rasa marah, rasa jengkel, rasa tidak dan sebagainya. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka mereka berperilaku disiplin mentaati aturan yang ada. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal. Seperti contoh tadi, misalnya kita memberi hadiah kepada anak yang memperoleh nilai bagus ataupun yang lain. Nah, itu anak-anak akan berperilaku tadi untuk mendapatkan nilai bagus karena imbalan tadi, belum berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan disiplin positif. Kita harus bisa menumbuhkan disiplin pada anak itu yang tumbuh dari dalam dirinya, mulai pembiasaan tadi. Karena melalui kesadaran mereka bahwa sesuatu itu baik atau kurang baik, mereka bisa memilih dengan kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada paksaan dari pihak luar. Baik Bapak Ibu, karena sudah siang agar tidak ngantuk, kita melakukan ice breaking sebentar. Saya ada ice breaking, bisa kita perhatikan terlebih dahulu. Yaitu tepuk konsentrasi. Berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sudah bisa Bapak Ibu? Kita coba tanpa contoh ini. Baik, kita coba ya konsentrasi yang tidak ngantuk. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Luar biasa. Ini lanjut lagi nih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lanjut lagi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke,
luar biasa sekali Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Nah, SDG ini bisa kita manfaatkan di kelas kita masing-masing supaya anak lebih bersemangat dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kemerdekaan kita itu tidak hanya lepas dari perintah orang lain, tapi merdeka sesungguhnya adalah kita cakap buat membawa ke arah mana diri kita, dalam artian ke arah yang lebih positif ataupun berperilaku positif. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Restitusi itu bukan sebuah hukuman karena seseorang atau murid melakukan kesalahan, namun untuk memberi pelajaran pada murid bagaimana menebus kesalahan tersebut, dan murid belajar dari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua yaitu memperbaiki hukuman. Pada biasanya kalau anak diberikan hukuman, itu hubungannya akan kurang baik dengan yang memberi hukuman. Bisa menjadi dendam, bisa menjadi marah, ataupun apapun. Nah, di dalam restitusi ini adalah memperbaiki hubungan tersebut. Jadi tidak ada seorang pun yang dirugikan di sini. Kemudian berisi tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini adalah memberi tawaran yang bagus kepada murid untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya, bukan atas dasar paksaan, tapi kemauan dari diri kita sendiri. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Artinya, murid yang melanggar aturan itu akan melihat ke dalam dirinya sendiri. Kenapa kok saya sampai melanggar aturan tersebut? Ada apa? Di mana letak kesalahan saya? Nah, berarti mereka bisa mengintrospeksi dirinya sendiri, melihat ke dalam dirinya kesalahan mana yang dia lakukan dan atas dasar apa nanti. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Selanjutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dengan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Baik Bapak Ibu, di sini kenapa kok kita sebut keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan itu sifatnya hanya
yaitu dari pihak yang memberi peraturan kepada semua anggota. Tapi kalau keyakinan adalah keyakinan bersama keyakinan bersama tentang nilai-nilai yang positif, yaitu keyakinan yang disepakati. Jadi misalnya ada yang melanggar, itu berarti kan melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dan akhirnya peserta didik akan tergerak dengan sendirinya karena itu tumbuh dari pemikiran mereka sendiri. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan kekinian, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini seperti sudah tak singgung di awal saya tadi, yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat bersama-sama sehingga bisa dipahami dan dilaksanakan oleh semua warga kelas tersebut. Nah, ini sebagai contoh keyakinan kelas di SD Negeri 3 Tubanyan. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mengucapkan salam kepada guru dan teman, selanjutnya mengikuti apel pagi dan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Berperilaku sopan dan santun, menghormati guru, menyayangi teman, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, mandiri dan jujur, menjaga kebersihan kelas dan keindahan sekolah. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas ini di suatu tempat itu bisa berbeda setiap kelasnya, tergantung kebutuhan di kelasnya masing-masing. Termasuk apa yang muncul dari peserta didik kita, bisa kita masukkan dalam keyakinan kelasnya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ketiga, penguasaan, power. Selanjutnya kebebasan, freedom, dan kesenangan, fun. Kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ini bersama dengan kebutuhan primer, yaitu kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Ini adalah kebutuhan setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Intinya, ada kebutuhan manusia adalah diterima oleh orang lain di suatu komunitasnya. Selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, digunakan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Merupakan kebutuhan akan
kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain dan suka mencoba hal baru yang benar. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Glasser menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi. Anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain. Bermain. Nah, pada saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia pun juga demikian, tidak berbeda. Dengan bermain akan bisa mempelajari tentang keterampilan hidup. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, di sini kita bisa belajar dari satu kasus nanti. Bapak Ibu guru memposisikan diri di mana? Sebagai penghukumkah, atau membuat merasa bersalah, atau pemantau, atau teman, ataupun manajer. Penghukum. Seseorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, kalau kita memberikan hukuman itu cenderung ke fisik maupun verbal. Di sini biasanya akan menyakiti seseorang yang kena hukuman, baik fisiknya maupun perasaannya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut. Nah, ini yang cocok ini ibu-ibu biasanya untuk pembuat bersalah. Kalau bapak-bapak dan lembut-lembut kan masih kelihatan galak. Kalau ibu-ibu mungkin lebih bisa menjiwai. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positifnya mungkin guru bisa lebih dekat dengan murid, murid juga lebih enjoy dengan guru, lebih bisa sharing apapun masalahnya. Tapi dampak negatifnya biasanya rasa hormatnya akan berkurang karena dianggap masih diri, dihalang kalau bahasa Jawa. Kemudian pemantau berarti mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Manajer, nah ini posisi yang paling ideal, posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya untuk murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah ini murid akan mempertanggungjawabkan permasalahannya sendiri dan mencari solusi dari diri mereka sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya segitiga restitusi. Dia ini dosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi atau restitution triangle. Nah ini gambar segitiga restitusi. Dimulai dari menstabilkan identitas. Nah, mungkin dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setelah itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin dengan perkataan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau juga adakah cara yang lebih baik, lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah itu yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tiga segitiga restitusi didasarkan prinsip utama teori kontrol, yaitu langkah-langkahnya tadi. Pertama, menstabilkan identitas.
establish the identity, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, menanyakan keyakinan, seek the belief. Ini ada contoh penerapan restitusi yang di kelas saya. Kemarin ada salah seorang anak didik di kelas saya yang menyontek waktu ulangan hadiah. Ini bisa kita tonton bersama-sama, kita coba. Itu Bapak Ibu kalau beberapa kasus yang ditangani dengan segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya di kasus-kasus yang lain di kelas Bapak Ibu. Baik, sebagai refleksi kita hari ini, yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Terima kasih Bapak Ibu, demikian presentasi tentang budaya positif yang saya sampaikan. Selanjutnya baik Bapak Ibu, demikian presentasi tentang desiminasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Denny Kiswoyo SPDSD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Merupakan acara yang keempat, tanya jawab diseminasi budaya positif. Kali ini saya buka 2 termin pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, disilakan. Mau bertanya, silakan Pak. Pada Pak Denny langsung. Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah, Pak? Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Retno untuk Pak Denny. Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny. Selanjutnya ada tambahan 1 pertanyaan lagi. Silakan Ibu, Bapak. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, mohon diulangi lagi Pak penjelasan dari segitiga restitusi. Tahapannya tadi, kayaknya saya kok masih belum.
dijelaskan kembali. Terima kasih. Baik, ini ada dua pertanyaan untuk Pak Denny dari Pak Ratno tentang bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, ini tentunya untuk siswa utamanya dan juga guru, semua warga sekolah. Dan untuk yang kedua kalinya, pertanyaan dari Bu Titi tentang segitiga restitusi tadi Pak. Jadi tahapannya tolong dijelaskan biar lebih jelas dan dapat ditiru teman-teman untuk diaplikasikan di sekolah. Terima kasih. Silakan Pak Denny untuk menjelaskan pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Guru, luar biasa sekali pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Ratno, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif di sekolah? Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu, kita biasakan paling mudah ada 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Senyum tiap pagi datang ke sekolah, bertemu teman, Bapak Ibu guru selalu tersenyum, tidak cemberut, ya, tidak membawa permasalahan dari rumah dan lain-lain, sehingga suasana menjadi nyaman, baik anak-anak maupun guru. Kemudian salam, setiap pagi selalu mengucapkan salam kepada baik sama rekan maupun sama guru, sama siswa. Kemudian saling sapa, kemudian sopan. Nah, ini kelihatannya sudah mulai luntur karena anak-anak mungkin lebih meniru contoh-contoh budaya dari luar, sehingga karakter kesopanan di tempat kita ini sudah mulai luntur. Itu tugas kita bersama, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi mereka dengan cara bersikap mengajari mereka bersifat sopan dan santun kepada sesama, baik itu sama siswa maupun siswa dengan guru maupun guru dengan guru yang lain. Kemudian demikian Bapak juga misalnya mengajarkan pembiasaan-pembiasaan yang baik juga, seperti menjaga kebersihan, kita ajak membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian sebenarnya tadi Pak, kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau itu selalu kita lakukan di sekolah, maka akan terbawa sampai kelak mereka hidup di masyarakat. Demikian Pak Ratno, mungkin itu sedikit bisa menjadi penjelasan. Kemudian pertanyaan dari Bu Titi, yaitu tentang sertifikat restitusi. Ya, saya ulangi lagi ke slide. Baik, ini adalah sertifikat restitusi. Misalnya, kita menemukan suatu permasalahan di kelas kita. Kita ambil contoh, misalnya ada anak yang datang terlambat misalnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu membuat anak move on dari kesalahannya. Dia tidak merasa menjadi orang yang bersalah berkepanjangan, menjadikan dia menyadari kesalahannya dan segera memperbaikinya. Nah, di sini jadi tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena berbuat salah tadi. Nah, kemudian selanjutnya ke validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa menanyakan, kita bisa menggali kok kenapa anak tadi melakukan kesalahan tersebut. Nah, dengan pertanyaan mungkin kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, kamu mungkin kenapa kok terlambat, kan seperti itu contohnya. Nah, dari situ anak akan berbicara atau bercerita kenapa kejadian apa yang dia alami kok dia sampai datang terlambat. Mungkin di rumah dia kecapean atau mungkin karena main terlalu malam, misalnya karena HP itu sampai larut malam tidak terasa, sehingga bangunnya kesiangan dan akhirnya datang ke sekolah juga terlambat.
Nah setelah itu, setelah anak menyadari kesalahannya dari diri sendiri, diganti kesalahan dari mereka sendiri, bukan kita yang menghakimi, maka selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama. Kesepakatan kelas kan di kebetulan kelas saya adalah datang tepat waktu. Nah kalau anak didik kita datang terlambat berarti dia telah melanggar kesepakatan kelas. Nah di sini. Nah setelah anak didik kita tahu keyakinan kelas yang dia langgar, maka dia akan mencari solusi dari diri mereka sendiri. Kita tanyakan kira-kira solusi apa untuk agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, sehingga di sini anak tidak merasa dihukum, tidak merasa tersakiti, tapi menyadari kesalahan dari dalam diri sendiri dan memperbaiki kesalahannya itu tumbuh dari dalam hati mereka sendiri, sehingga mereka akan sungguh-sungguh untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Demikian Bu Titi. Ya, Pak. Bisa diterima. Terima kasih. Demikian belajaran dari saya. Silakan kembali ke Bu Robi. Terima kasih. Semoga diseminasi budaya positif pada siang hari ini oleh Bapak Ketua SPD membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Merupakan acara yang kelima, penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Mari saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian acara yang berlangsung pada siang hari ini. Kurang